Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 21 Pak Musin ini. Halaman 21. 1 2 3 ya, alinea ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Warwaina, dan kami meriwayatkan fi kitab Ibnu Sinni, di dalam kitabnya Ibnu Sinna, bi isnadin, dengan sanad sahihin yang sahih, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda Nabi, idza staiqadha, idza, ketika istaiqadha, bangun, ahadukum, salah satu di antara kalian, falyakul, maka ucapkanlah, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bi dzikrihi. Jadi redaksi doa itu kalau sudah ngaji di azkar macam-macam. Kalau kita bangun tidur kan sebelumnya kan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini sudah ketemu redaksi berikutnya ini. Ya, jadi alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adzina li bi dzikri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu, segala puji lillahi, bagi Allah, alladzi radda, yang telah mengembalikan alayya, kepadaku, ruhku, wa afani, dan memberikan kesehatan, fi jasadi, pada jasadku, wa adzina, kemudian Allah mengizinkan li, untukku, bi dzikrihi, dengan menyebut asmanya. Nah, ini ada 3 poin ya. Allah mengembalikan ruh. Dan kalau tidak dikembalikan ya berarti tidurnya wablas itu nanti, atau langsung wafat. Wafani fi jasadi, dan kemudian orang bangun tidur itu dalam kondisi yang nasyat, dalam kondisi yang sehat. Nah, memang bagaimana ya, artinya seseorang itu ketika dia bangun tidur, jika tidurnya itu sesuai aturan, pasti fresh. Nah, jadi pasti fresh. Tidak mungkin tidak fresh, itu tidak mungkin. Nah, kalau bangun tidur tidak fresh, itu berarti ada beberapa yang dilanggar. Salah satunya adalah adab sebelum tidur. Nah, itu. Jadi kalau sebelum tidur disuruh berwudu, berdoa, kalau perlu sholat 2 rakaat dulu dan sebagainya. Nah, itu diantaranya kan, atau membaca Al-Quran dan sebagainya. Bangunnya pasti fresh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tapi berat ya. Wudu sebelum tidur itu berat. Bahkan orang itu kadang sudah di kamar mandi, sudah gosok gigi, sudah buang air, tinggal wudu saja, itu yang paling berat. Padahal itu istilahnya pengikat, penjaga diri kita itu ya wudunya itu. Seseorang yang mampu wudu sebelum sholatnya itu masya Allah, benar-benar aman dia dalam tidurnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wa afani fi jasadi wa adzina li bi dzikri, dan kemudian Allah mengizinkan kami, ya, kepadaku, bi dzikri, untuk menyebut asmanya. Nah, repot orang itu kadang-kadang bangun tidur terus kemudian nauzubillah ya. Kita sering melihat berita kan, ada orang itu dibangunkan tidur terus kemudian dia tidak sempurna, rohnya tidak sempurna, akalnya tidak sempurna, dia kehilangan segala-galanya saat bangun tidur. Nah, kita masih diizinkan untuk mengingat itu semua, itu satu anugerah. Maka bangun tidur itu Allah itu kan bilang lewat lisannya Rasulullah, barang siapa bangun di pagi hari dalam kondisi mengeluh, maka Allah itu seolah-olah berbicara kepadanya, kalau kamu tidak menerima dengan apa yang aku tuliskan kepadamu, maka satu, jangan tinggal di bumiku. Nah, yang kedua,
jangan tinggal di bawah langitku. Yang ketiga, jangan kamu cari Tuhan, jangan kamu menyembah kepadaku, cari Tuhan selain aku. Setengah mati itu. Nah, ini semakin sesak hidup ini karena kita tidak bisa menerima keadaan. Terus pokoknya baik apapun yang terjadi itu belajar menerima keadaan. Sama seperti sebuah tatanan dunia. Jika kita belajar tentang ilmu filsafat itu kan dari waktu ke waktu selalu ada pengembangan. Nah, termasuk kalau zaman-zaman yang sekarang itu kan sekarang sudah era fenomenologi dan sebagainya. Nah, kalau sebelumnya itu ada istilah zaman awal-awal zaman modern. Jadi zaman modern itu kita tidak bisa bendung. Jadi kalau zaman modern kita tidak bisa membendungnya. Meskipun kita memilih untuk menjadi orang kuno. Kayak saya ini kan termasuk orang milih jadi orang kuno kan. Ngaji teman-teman saya itu sudah pakai tab, pakai laptop gitu kan. Ngajinya sudah pokoknya pakai digital banget. Nah, saya masih pakai kitab-kitab kayak begini. Itu kan berarti secara tidak langsung otomatis secara otomatis kita ini tidak bisa memilih sebuah keadaan. Waalaikumsalam. Jadi tidak bisa memilih sebuah keadaan, hanya sikap yang kita bisa pilih. Sehebat apapun seumpama ngaji yang terbaik sekarang ngaji yang terbaik itu menggunakan kitab, seumpama kan gitu. Kita mau pakai metode yang kuno, terus kemudian saya memaksakan menggunakan makna-makna atau target-target sesuai ketika saya belajar dulu. Ya tidak ada yang mau mendengarkan, karena zaman sudah berbeda, pengertiannya sudah berbeda. Sama seperti makna gandul itu, makna kitab itu kan sudah modernisasi. Dulu itu tidak ada makna kitab kayak kita orang Jawa itu tidak ada. Jadi sejarah penulisan Quran saja itu yang pertama itu tanpa titik. Yang mulai ada titik itu kan zamannya Abul Aswad Ad-Du'ali. Jadi peletak titik pertama kali itu zaman Abbasiyah, Abul Aswad Ad-Du'ali. Di zamannya Utsman bin Affan sampai zaman sebelum Abul Aswad Ad-Du'ali itu belum ada titik. Yang bayangkan kita ini lihat kitab tidak ada harokatnya saja sudah gumun. Dulu itu tidak ada giginya, itu juga tidak ada. Kalau sin itu langsung sangat begini. Mem itu ya gitu saja. Nah, tapi kalau dilihat bentuknya itu sudah ini. Monggo. Alhamdulillah. Ampun, Pak Musin, orang kena diatur Mbah Bas. Oke, sak nyamane nggih pripun nggih. Senyaman mungkin bagaimana dilanjutkan nggih. Jadi sebenarnya penulisan Arab itu makna gandul itu sudah modernisasi. Di dulu itu awal-awal tulisan Arab berarti masih kodifikasi, pengkodean itu belum ada titik, bahkan belum ada titik 1, titik 2, titik 3 itu belum ada. Bahkan geriginya itu belum ada juga dulu itu. Jadi kalau bismillah pernah lihat khot, baknya itu langsung seret mem gitu saja kan, tidak ada giginya, sinnya itu tidak ada giginya. Nah seperti itu kurang lebihnya dulu itu dalam penulisan. Setelah zamannya Abul Aswad Ad-Du'ali di zaman Abbasiyah. Jadi kalau zaman Abbasiyah itu sudah sekitar tahun sudah 200-300an Hijriyah. Nah itu baru mulai ada titik ya, mulai ada titik 1, titik 2, titik 3 dan sebagainya. Nah itu baru zaman itu. Nah itu belum sempurna.
Setelah itu beberapa periode berikutnya baru ada namanya harokat syakal. Ada fathah, ada kasroh, ada dhammah, ada sukun. Sejarahnya panjang. Nah, baru di tahun 1900-an Masehi itu berarti sekitar 1700-an, 1500-an. 1500-an Masehi itu berarti berapa? Tahun 1800-an Hijriah atau sampai tahun 900 atau 1000 Hijriah. Itu baru masuklah Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur. Itu untuk mempermudah membuat sebuah metode penulisan dengan makna gandul. Gandul itu artinya menggantung, jadi makna menggantung dalam kitab-kitab. Makanya itu pegon itu termasuk modernisasi. Sama seperti pesantren. Pondok pesantren itu dulu zaman Kanjeng Nabi ya belum ada, masjid aja belum sempurna. Jadi termasuk madrasah-madrasah, sekolah-sekolah, pondok-pondok itu semuanya adalah modernisasi. Nah, dengan begini kita jadi paham, tidak usah memaksakan diri tentang idealisme. Jadi kalau kita sudah hidup di dalam sebuah ijtimai, dalam sebuah organisasi, saya tidak bisa untuk memaksakan diri. Jadi contohnya kalau kita ngaji di luar rumah saya, di luar wilayah ini, ya saya harus mengikuti yang di luar. Nah, kecuali kalau di sini, ya ini masih wilayah saya gitu. Jadi kalau wilayah saya ngajinya, seumpama saya tidak mau bercanda, seumpama ngajinya saya ngaji kitab pure, menjelaskannya juga menjelaskan secara istilahnya seperti ini. Nah, itu beda. Nah, kalau di luar kan ada tuntutan kan. Satu, tuntutan bahasa. Nah, kalau komunitasnya orang Jawa ya kita pakai bahasa Jawa. Kalau komunitasnya orang-orang Makassar, secara tidak langsung ya kita harus menyesuaikan dengan bahasa Makassarnya. Nah, kalau kita ketemu dengan anak-anak yang di kampus ya dengan bahasa-bahasa inteleknya, ya kita harus berbeda, menyesuaikan. Nanti kalau kita ngomong bahasa-bahasa tinggi, bukan bahasa tinggi sebenarnya, bahasa-bahasa ilmiah di tempat yang tidak tepat kan kelihatan ongol-ongolnya itu kan ya, gitu. Pilihan bahasanya itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ya, jadi menyinggung sedikit bagaimana kita itu diizinkan oleh Allah, merasa bersyukur diizinkan untuk menyebut asmanya ketika bangun tidur gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warwaina, dan kami meriwayatkan fihi, di dalam kitabnya Ibnu Sinna, si Ibnu Sinni itu ya, Avicenna. Coba lihat Avicenna itu ya, filosof. Ibnu Sina seorang filosof, dokter, fuqaha, ahli hadis. Kita ini di petak-petak tuh. Tidak apa-apa, dokter tidak usah ngerti ilmu hadis, tidak apa-apa. Yang penting kan hebat di bidang kedokterannya. Ya bingung itu. Ilmu Quran, ilmu hadis itu ilmu basic. Apapun, jadi kalau dulu itu dibilang apapun profesinya, Quran dan hadis itu ibaratnya itu makanan pokoknya, nasinya gitu. Nah, kita ini kan repot ya, sekarang itu mendidik anak untuk suruh menghafal, katanya memberatkan otaknya, nanti itu namanya pembodohan. Ini tidak cocok. Contoh modernisasi itu kan, pemikiran modern itu salah satunya kan Muhammad Abduh ya, muridnya Hasan Al-Afghani. Hasan Al-Afghani itu kan cucu kesekiannya siapa namanya, Sayyid Hasan bin Ali bin Fatimah binti Rasulillah. Itu beliau itu modern sekali loh cara berpikirnya, padahal lahir di zaman itu ya. Modern dalam artian itu terus bukan orangnya hedon, itu tidak. Pikirannya itu begitu mencerahkan umat dalam menyampaikannya. Beliau tetap sederhana, orang bajunya saja juga hanya beberapa lembar kan gitu. Jadi Muhammad Abduh, Sayyid Hasan Al-Afghani dan sebagainya, itu tokoh-tokoh modern di zamannya, padahal zaman itu sudah zaman kuno dibanding dengan kita. Jadi orang ulama-ulama dulu ini loh ya, penting belajar agar anak-anak generasi itu seneng ngaji. Jadi kalau tidak ngaji itu agak repot. Bisnisnya terserah.
Ya jadi bisnisnya itu terserah, mau di bidang perdagangan, mau di instansi, mau di jasa atau monggo, tidak ada masalah. Karena ternyata ahlul Quran dan ahli hadis itu tidak menghalangi karirnya. Saya dulu itu di doktrin juga sama. Pada awal keluar dari pondok, udah kamu pokoknya duduk silo mentekal saja, nanti rezeki akan datang sendiri. Nah, saya kan berontak, jadi berontak terus kemudian ya harus bekerja. Nah ternyata bekerja tok ya salah, duduk mentekal tok ya salah. Yang betul bagaimana? Dibagi. Waya medamel, waktunya bekerja ya bekerja, waktunya mengajar ya mengajar, waktunya istirahat ya istirahat, itu yang paling benar. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kayak Avicenna itu begitu. Orang-orang dulu itu modern betul, modern pikirannya, visioner. Nah, kalau kita ini enggak visioner, ya enggak apa-apa, ya. Santai-santai tapi sambil direnungkan ya. Eling-eling kalau kita ini, saya kan sudah terlanjur jadi bapak. Nah, ya jadi kalau kita mau agak ngegas sedikit kan berat, tapi minimal anak-anak itu hidup di zaman yang lebih keras daripada kita, dan kita harus mendampingi mereka dan membekali mereka. Apapun profesi yang mau mereka gali di kemudian hari ya silahkan, tapi minimal ngajinya harus ada. Kalau tidak ada ngajinya itu gersang sekali. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ngaji kan bisa di mana-mana ya, tidak harus ngaji. Yang paling wajib kan kita sudah sepakat ya. Ngaji yang wajib itu hanya 1 kali 1 pekan di hari Jumat mendengarkan khotib. Udah, itu saja. Kan ada majelis taklim banyak, tapi tidak pernah Gusti Allah bilang kamu ikutlah majelis taklim sana. Tidak ada. Belajarlah engkau. Berarti kan belajar bisa di sekolah, di pondok, di majelis taklim. Ya bisa saja dari YouTube, bisa saja dari radio, bisa saja dari TV. Monggo, tidak ada masalah. Tapi yang wajib belajar dan harus waktunya dan tempatnya itu kita sepakat. Sholat Jumat itu tidak bisa ditawar. Sholat Jumat hanya ada di hari Jumat, tidak mungkin di hari Ahad, hari Sabtu, hari Minggu. Tidak ada. Yang ada adalah di hari Jumat. Waktunya kapan? Waktu zuhur. Tidak ada sholat Jumat di asar atau di subuh, tidak ada. Di waktu zuhur itu. Tempatnya di mana? Di masjid. Tidak ada sholat Jumat terus di lapangan dan sebagainya kan. Tidak ada. Ada ustadz dulu itu di Munas ya, itu kan dalam kondisi daruri, tidak setiap Jumat di sana kan. Tapi hakikat sholat Jumat itu ya di masjid. Makanya angsitu wasma'u rahimakumullah. Itu kenapa rahasianya seorang laki-laki itu wajib datang ke masjid sebelum adzan dikumandangkan. Nah, kalau adzan dikumandangkan nanti absennya tidak ada, itu kan karena saking pentingnya mendengarkan khutbah Jumat. Ini majelis taklim yang paling wajib adalah sholat Jumat. Selebihnya itu hanya tambahan. Kayak kita ngaji malam ini hanya tambahan. Berhubung kemarin sholat Jumat kita tidur, gitu. Berhubung kemarin ya mendengarkan khotib itu kan paling enak untuk tidur kan. Nah karena ketiduran saat mendengarkan khotib dan sebagainya, nah baru kita tambal dalam majelis-majelis. Nah ini tadi obrolan tentang bagaimana orang itu harus menyirami hatinya dengan kajian. Monggo, silahkan, boleh di sini, boleh di sana, boleh nyari majelis yang malam hari, boleh yang siang hari, boleh yang zikiran, boleh yang ngaji, tapi harus ada yang nyirami. Kalau tidak ada, tidak bisa. Ya, biar anyep. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah, dari Sayyidah Aisyah. Kalau yang di depan tadi kan dari Hudzaifah bin Yaman kan. Dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, ma min abdin, tidaklah min abdin dari seorang hamba yaqulu yang mengucapkan inda ketika rodda mengembalikan Allah Ta'ala ruhahu, arwahnya. Jadi dikembalikan arwahnya kapan? Bangun tidur ya. Kemarin kita sudah membahas tentang arwah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mengucapkan apa? Nah ini redaksi ketiga doa bangun tidur. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, doa bacaan setelah sholat itu ternyata juga termasuk bacaan
bangun tidur. Nanti jangan bingung kalau kita ketemu orang kemudian dia membaca doa bangun tidur tidak seperti kita. Kalau dulu kan kita ngertinya kan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihil nusyur. Itu kan baru satu. Nah, ya ini pentingnya kita ngaji itu di situ. Ketemu yang beda-beda enggak apa. Illa kecuali ghafaro, mengampuni Allah Ta'ala lahu kepadanya dzunubahu, dosa-dosanya, walau kanat, meskipun dosanya itu misla zabatil bahri, mengumpamai buih di lautan. Penak erek dah serata hajutan setengah rodok bangkong. Nah, jadi tidak tahajud, tidurnya agak telat, bangunnya agak telat, mepet subuhnya hampir habis, kemudian bilang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wah, dosa-dosanya langsung rontok. Ini Masya Allah, ini hadisnya hasan sahih dulu ya. Jadi derajatnya itu tinggi, bukan hadis do'if lagi. Tidak mau ini hadis do'if, Imam Nawawi tidak mau. Ini disepakati, jadi santai saja. Jadi kalau seumpama ketinggalan tidak tahajud malam hari gitu, sekarang tidak usah terlalu pusing-pusing banget. Yang penting ya kalau ada waktu kan dikodoi. Nanti ada pembahasan tentang kodok tahajud, itu ada di belakang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warwaina, dan kami meriwayatkan fihi, di dalam kitabnya kitabnya Ibnu Sinni an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin, ma tidaklah min rajulin, dari seorang laki-laki, yang tabihu, yang dia terbangun, min naumihi, dari tidurnya, fayaqulu, kemudian dia mengucapkan. Nah, ini redaksi keberapa lagi? Redaksi keempat. Jadi redaksi bacaan doa bangun tidur keempat. Kapok pokoknya ya. Kita ini semakin ngaji semakin ya Allah, yang ku tahu hanya satu, ternyata yang 30 ditahu. Alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqadata. Alhamdulillahilladzi ba'atsani saliman sawiyan. Asyhadu anna Allaha yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, atau ini redaksi berikutnya. Ini boleh diposting, Ustaz. Macam-macam redaksi, nanti dibikin flyernya Al-Husna. Jadi Al-Husna ditarikan dari kitab Al-Adhkar halaman sekian, itu cetakannya di mana gitu kan. Jadi kita bisa milih-milih, tempel di setiap pekan gitu kan. Ada madingnya, masalah dindingnya di Al-Husna itu ditempel. Jadi siarnya diantaranya begitu. Jadi kalau ada orang-orang mahasiswa masuk melihat, nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita maknai alhamdulillah, segala puji lillahi, bagi Allah, alladzi khalaqa, yang menciptakan an-nauma, tidur, wal yaqadata, dan bangun. Alhamdulillah, segala puji lillahi, bagi Allah, alladzi, yang ba'atsani, membangunkanku, saliman, dengan kondisi selamat, sawiyan, dengan kondisi yang sempurna, aman. Asyhadu, aku bersaksi, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah, yuhyi, yang maha menghidupkan, al-mauta, para orang-orang mati, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu maha wa huwa, dan dialah Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu itu, qadirun, maha kuasa. Illa, kecuali setelah itu Allah langsung nyaut, apa yang diucapkan itu dijawab. Qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, shadaqa abdi, sungguh telah benar hambaku. Warwaina, dan kami meriwayatkan fi sunani Abi Dawud, di dalam kitab sunannya Abi Dawud, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata Sayyidah Aisyah, karena Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza habba minal laili kabbara 'ashra, idza habba, ketika mulai masuk, minal laili, dari malam hari, kabbara, maka bertakbir Nabi, 'ashron, 10 kali, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, nah itu 10 kali. Wa hamidah, kemudian mengucapkan hamdalah Nabi, 'ashron, 10 kali, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa qala, dan bersabda Nabi, subhanallahi wa bihamdih 'ashron,
Kemudian mengucapkan lagi subhanallah bihamdi asyron 10 kali. Waqala dan berkata lagi Nabi subhanal quddus asyron, subhanal quddus. Kemudian wastaghfara, kemudian beristighfar Nabi asyron 10 kali. Wahallala, kemudian bertahlil Nabi la ilaha illallah asyron 10 kali. Tsumma qala, kemudian bersabda Nabi, berkata Nabi, Allahumma inni a'udzubika min dzikid dunya. Ini doa ya, doa tolak miskin, tolak susah, tolak miskin, tolak pusing ini. Ya. Hadisnya sahih. Ya, kita baca dulu. Tapi dibaca dulu wiridnya sebelumnya. Ya, jadi kapan dibaca? Mulai malam hari, sebelum maghrib atau pas setelah maghrib. Bacanya di mana? Kalau bisa di luar rumah. Jadi kalau sudah matahari terbenam itu kan kita di dalam rumah toh. Terus keluar melihat ketika matahari sudah terbenam. Nah itu terus kemudian membaca itu tadi. Apa namanya? Takbirnya 10 kali, hamdalahnya 10 kali, kemudian subhanallah bihamdi 10 kali, subhanal quddus 10 kali, istighfarnya 10 kali, kemudian la ilaha illallahnya 10 kali, kemudian membaca doa ini. Allahumma inni a'udzubika min dzikri dunya wa dzikri yaumil qiyamah. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzu, mohon perlindungan kepadamu, bika kepadamu, min dzikri dunya, dari sempitnya dunia. Kalau ditanya apa namanya dagangannya biar laris bagaimana Ustaz? Nih apalagi namanya bisnis saya biar lancar, ini wiridnya diwiridkan, yakin dari Rasulullah bukan dari saya kan hanya membacakan kitabnya. Daripada saya kasih amalan baru amalan tidak jelas itu dapatnya dari mana? Ini jelas, kitabnya jelas, riwayatnya jelas, hadisnya juga jelas dari Kanjeng Nabi, tinggal diyakini. Nggak perlu sowan-sowan ke siapa-siapa ini. Mandi, yakin. Wadiki yaumil qiyamah, wadiki dan sempitnya yaumil qiyamah, hari kiamat. Asyron 10 kali. Sama yaftatihus sholata. Sama ketika yaftatihu beliau membuka as-sholat. Jadi setelah itu baru melaksanakan sholat maghrib. Nah, ada penafsiran lagi. Wa qauluha, dan ucapannya Sayyidah Aisyah habba, makna idza habba di awal itu ai istaiqadhu, ketika Nabi itu bangun. Nah, ini kalau seumpama sore hari atau waktu maghrib itu kita lupa membaca, bagaimana? Pas bangun tidur di malam hari, terus kemudian membaca wirid. Nah, itu ya keterangannya begitu. Jadi boleh maghrib dibaca, boleh lupa maghribnya baca isanya, ketiduran. Nah pas bangun tidur baru dibaca. Yang penting masih di malam hari. Kalau bangunnya jam 12 siang atau jam 10 siang ya tidak perlu dibaca lagi, itu sudah kelewatan namanya. Ya itu ya, Allahumma inni a'udzubika min dzikri dunya wa dzikri yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Warwaina, dan kami meriwayatkan fi sunani Abi Dawud, dalam kitab Sunan Abi Dawud, aidan lagi an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah, aidan lagi anna Rasulullah, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena adalah Nabi idza istaiqadha, ketika bangun minal laili, di tengah malam, di waktu malam. Qala, bersabda Nabi, nah ini redaksi baca bangun tidur itu banyak. La ilaha illa anta subhanakallahumma astaghfiruka li dzambi. La ilaha, tiada Tuhan illa kecuali anta, engkau ya Allah, subhanaka, maha suci engkau. Allahumma, wahai Allah, astaghfiruka, aku mohon ampun kepadamu, li dzambi, untuk segala dosaku. Wa as'aluka, dan aku mohon kepadamu, rahmataka, rahmatmu. Allahumma zidni ilman, Allahumma ya Allah, zidni, tambahkanlah kepadaku ilman, ilmu, wala tuzigh, dan jangan engkau belokkan qalbi, hatiku, ba'da idh hadaitani, setelah engkau memberikan petunjuk kepadaku. Saya ini sudah dikasih petunjuk bisa rajin, dikasih petunjuk bisa produktif, dikasih petunjuk bisa berbuat baik, bekerja dengan baik, ya jangan sampai dipelesetkan lagi lah ya Allah gitu. Wahab li min ladunka rahmah, wahab li, dan berikanlah kepadaku min ladunka, dari sisimu ya Allah, rahmatan, rahmat,
innaka antal wahhab, innaka sesungguhnya engkau, anta engkau ya Allah al-wahhab, wahai zat yang banyak memberi. Jadi redaksi doa bangun tidur itu ada berapa? 6 ini jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, komplit pokoknya dengan berbagai faidahnya. Masya Allah. Ya, kita lanjutkan bab baru. Bismillahirrahmanirrahim. Babun bab mayakulu, sesuatu yang dibaca idza labisa ketika idza lubsi thawbi, idza labisa ketika memakai seseorang thawbahu pakaiannya. Yustahabbu disunnahkan ayyakula, untuk mengucapkan seseorang yang pakai baju bismillahi, bismillah saja. Wa kadzalika, dan begitu juga tustahabbu disunnahkan at-tasmiyatu, membaca bismillah fi jamil a'mali, di dalam seluruh perbuatan baik. Jadi redaksi pertama, kalau kita mau pakai baju cukup mengucapkan basmalah ya. Jika bajunya bagus, itu akan membimbing kita untuk tidak sombong. Jika bajunya itu jelek, artinya bajunya baju sederhana, itu juga tidak akan membuat kita rendah gitu kan. Rahasianya ditundukkan dengan basmalah. Warawaina fi kitab Ibnu Sinni, dan kami meriwayatkan di dalam kitabnya Ibnu Sinna ya, an Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, wasmuhu, namanya Abu Sa'id Al-Khudri itu Sa'ad bin Malik ibni Sanan, Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Sanan. Anan Nabi, wa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana adalah Nabi idza labisa, ketika memakai Nabi thauban, pakaian komison atau gamis, au ridaan atau selendang, au imamatan atau ubel-ubel kepala, imamah. Yaqulu, maka mengucapkan Nabi, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairu ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, mohon kepadamu, min khairihi, dari kebaikan pakaian yang aku pakai, wa khairi ma, dan kebaikan segala hal, huwa lahu, yang ada berhubungan dengan pakaian tersebut. Wa a'udzubika, dan aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah, min syarrihi, dari keburukan pakaian yang aku pakai, wa syarri ma huwa lahu, dan keburukan segala hal yang berhubungan dengan pakaian tersebut ya. Jadi pakaian itu biar berkah ya, dibacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Warawaina, dan kami meriwayatkan, ini redaksi ketiga, fihi di dalam Ibnu Sinni, kitabnya Ibnu Sinni, an Mu'adz bin Anas, dari Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, man labisa thauban jadidan, man barang siapa labisa memakai thauban, pakaian jadidan yang baru, faqala, maka berkata Nabi, maka mengucapkan Nabi, alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi alhamdulillah, segala puji lillahi, bagi Allah, alladzi kasani, yang telah memberikan pakaian kepadaku, hadza, yaitu pakaian baru ini, wa razaqanihi, dan Allah memberikan rizki ini sebagai rizkiku, min ghairi haulin, tanpa susah payah, minni, dariku, wala quwwatin, dan tanpa aku memiliki kekuatan untuk memakainya atau membelinya atau membuatnya. Nah, kalau orang membaca doa ini bagaimana? Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi, ghafara, maka mengampuni Allah lahu baginya mas segala dosa, taqaddama, yang telah dahulu, min dzambi, dari dosa-dosanya. Wah, enak dah. Makanya orang itu kadang terhalang kan, pakai pakaian baru, selesai dari tailor, dari penjahit atau dapat apa, baru dipakai sehari langsung bosan, menandakan kalau tidak dibacakan doa.